Halo, perkenalkan nama saya Miranti Wulandari, peserta Latsar dari Bengkulu Utara, kelompok 3, angkatan 5, yang diselenggarakan oleh BPSDM Provinsi Bengkulu. Kali ini saya akan menarasikan tentang konsep aktualisasi dan habituasi. Sebelum saya menarasikan konsep aktualisasi dan habituasi, saya akan mempelajari modul dari BPT-nya terlebih dahulu. Silakan disimak. Habituasi adalah proses pembiasaan dengan suatu penyesuaian atau perubahan di lingkungan kerja. Untuk membentuk kebiasaan, maka kita harus melakukan suatu perubahan tersebut terus-menerus sehingga menjadi suatu kebiasaan. Habituasi, pembiasaan dan bersifat intrinsik merubah seseorang dari dalam melalui proses pembiasaan. Habituasi juga dapat diartikan sebagai penciptaan situasi dan kondisi tertentu untuk membiasakan diri berperilaku sehingga terbentuk karakter diri melalui proses internalisasi dan dipersonifikasi melalui intervensi tertentu. Siklus dari habituasi, perubahan yang ingin kita lakukan dilakukan secara terus-menerus sehingga membentuk kenyamanan dan menjadi suatu kebiasaan. Setelah kebiasaan tersebut terbentuk, kita mulai lagi melakukan kebiasaan kedua. Selanjutnya, kita merubah lagi kebiasaan kedua dilakukan secara terus-menerus sehingga akan terbentuklah perubahan pembaruan kedua yang dilakukan dengan cara mengulang-ulang kembali sehingga terjadi habituasi. Keberhasilan agenda habituasi. Peserta dapat menunjukkan prakarsa kreatif untuk memecahkan isu lingkungan kerjanya dengan melakukan kegiatan-kegiatan pemecahan isu dan selalu membiasakan aktivitas yang menghasilkan manfaat. Manfaat itu baik untuk organisasi, unit, stakeholder, atau sekurang-kurangnya untuk individu peserta sendiri, sehingga terbentuk menjadi karakter dalam mendukung pelaksanaan tugas dan jabatan secara profesional sebagai pelayan masyarakat. Suatu kegiatan atau keinginan kemungkinan tercapainya 6-8% jika kita dapat menentukan tujuan. Kemudian, jika kita dapat menentukan tujuan dan menuliskannya, maka tingkat ketercapaiannya akan meningkat menjadi 25% sampai 30%. Selanjutnya, tingkat ketercapaiannya akan meningkat lagi menjadi 55% sampai dengan 60% jika kita dapat menentukan tujuan, menuliskannya, dan memberitahu orang lain tentang keinginan kita. Dan yang lebih berpengaruh adalah keberadaan role model atau panutan. Jika menentukan tujuan, menuliskannya, dan memberitahu orang lain tentang keinginan kita, serta memiliki role model atau panutan, maka tingkat ketercapaian akan meningkat menjadi di atas 85%. Konsep aktualisasi. Pengertian aktualisasi. Aktualisasi adalah kegiatan menerjemahkan teori menjadi praktek, mengubah konsep menjadi konstruk, menjadikan gagasan menjadi sebagai kegiatan atau yang bersifat real. Rangkaian kegiatan pembelajaran aktualisasi yaitu yang pertama, menyusun rancangan aktualisasi. Yang kedua, mempresentasikan rancangan aktualisasi dalam suatu seminar atau disebut sebagai evaluasi rancangan aktualisasi. Yang ketiga, mengaktualisasikan nilai dasar di tempat kerja.
Yang keempat, menyusun laporan pelaksanaan aktualisasi. Yang kelima, mempresentasikan laporan aktualisasi dalam suatu seminar atau disebut sebagai evaluasi hasil aktualisasi. Adapun kegiatan pembelajaran aktualisasi dimulai dari penetapan isu yang ada di unit kerja, di mana isu ini memiliki role models dan berkaitan dengan mata pelatihan manajemen ASN, pelayanan publik, dan whole of government yang kemudian dicari gagatifnya. Tahapan kegiatan serta output kegiatan itu harus mencakup nilai aneka, yaitu akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, dan anti korupsi. Isu yang diangkat atau yang ingin dipecahkan itu harus melihat keterkaitan mengenai visi, misi, dan tujuan unit kerja, serta penguatan nilai yang ada di unit kerja. Setelah itu, rancangan aktualisasi dibuat dengan bimbingan coach dan mentor, sehingga bisa diseminarkan rancangannya. Rancangan yang telah disetujui oleh penguji dilaksanakan di unit kerja dengan mengumpulkan beberapa bukti seperti video, foto, dokumen, dan lain-lain, kemudian dibuat laporannya. Setelah laporan jadi sesuai dengan panduan laporan, kemudian diseminarkan dalam seminar hasil, dan jika dinyatakan lulus maka akan diangkat menjadi PNS dan jadilah PNS profesional sebagai pelayan masyarakat.